Halo Basudara RBL, selamat datang kembali di episode kelima Ruang Baca Rita Listrik Podcast. Mari dengar, mari baca Rita. Oke, di kesempatan kali ini kami menghadirkan seorang wanita muda yang energik yang akan menemani saya dalam sesi baca Rita nanti. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Yune Margareta Reupasa, atau ketong biasa panggil dengan sebutan Ibu Une. Nah, beliau menjabat sebagai tim leader niaga dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Tual. Halo Ibu Une. Halo Pak. Welcome to RBL. Apa kabar Ibu Une? Sehat? Baik, sehat. Oh, puji Tuhan. Oke, kalau kita lihat dari nama narasumber kita ini, Ibu pasti lahir di bulan Juni ya? Bukan Pak, bulan Juli. Oh, berarti saya salah dong. Mencoba menjadi paranormal ternyata salah. Soalnya nama depannya kan Yune nih. Kebanyakan sih orang nama Yune lahirnya di bulan Juni sih. Berarti tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu Pak. Oke. Jangan lihat dari namanya Pak. Oke. Apalah arti sebuah nama ya? Iya betul. Oke ya. Dengan rompi berwarna pink yang melambangkan identitas sebagai seorang Sri Kandi PLN. Warna boleh feminim tapi jiwa dan raga pemberani. Saya Chosi, so let's go. Oke, tema kita di kesempatan kali ini adalah bayar tagihan listrik tepat waktu. Ini merupakan salah satu tema yang tidak kalah penting dengan tema-tema di video kami sebelumnya. Harapan kami setelah mendengar penjelasan atau pencerahan melalui sesi baca Rita kali ini, Basudara RBL di rumah akan lebih mengerti dan tercerahkan tentang kenapa atau pentingnya pelanggan harus membayar rekening listrik tepat waktu. Namun sebelum itu Ibu Yune, di sini kita memiliki tradisi. Sebelum masuk ke sesi baca Rita, kita harus melakukan yel-yel terlebih dahulu. Yel-yel semangat pagi dan PLN berakhlak. Supaya ketika masuk ke dalam sesi baca Rita, semangat kita tetap menggebu-gebu seperti itu. Oke, mungkin kita mulai. Saya yang pimpin atau Ibu yang pimpin? Bapak saja yang pimpin. Oke, siap. Oke, Basudara RBL, kita masuk ke dalam yel-yel. Semangat pagi. Pagi. PLN berakhlak andal terbaik. Oke. Ya, baik Ibu Ne. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan atau pembahasan tentang tema kita di kesempatan kali ini, mungkin Basudara RBL ingin tahu tupoksi Ibu Une di divisi niaga dan pelayanan pelanggan itu seperti apa. Biar Basudara RBL di rumah bisa tercerahkan pembicaranya ini mewakili divisi yang bekerja mengurusi hal-hal seperti apa. Silakan Ibu Une. Baik, mungkin untuk diketahui bersama, tugas dan tupoksi bagian niaga dan pelayanan pelanggan ini ada dua. Jadi ada dua segmen, yaitu yang pertama segmen pelayanan pelanggan. Ini kita masuknya lebih ke pelayanan pelanggan kepada masyarakat ya, yaitu seperti mau pasang baru, tambah daya. Ya, pelayanan pelanggan ini kami memastikan bahwa PLN memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua dari bagian niaga ini terkait dengan piutang pelanggan, baik itu tagihan listrik, melakukan pemutusan dan penagihan kepada pelanggan. Kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah bahkan instansi vertikal terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan kelistrikan yang ada di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi vertikal tersebut. Oke Ibu Ne, jadi seperti itu Basudara RBL. Mungkin yang selama ini melakukan permohonan pasang baru, tambah daya, ubah nama, melakukan keluhan terkait KWH meter di rumah dan sebagainya, itulah contoh-contoh tupoksi dari niaga dan pelayanan pelanggan. Termasuk kalau misalnya ada petugas PLN yang melakukan penagihan rekening listrik atau pemutusan di rumah, ya itu juga merupakan contoh tugas dari niaga dan pelayanan pelanggan. Seperti itu ya Ibu ini? Iya. Ya, oke. Kita sudah boleh masuk ke pertanyaan terkait tema kita di kesempatan kali ini Ibu Ne. Ya, pertanyaan pertama, kenapa pelanggan harus membayar rekening listrik atau tagihan rekening listrik tepat waktu setiap bulannya Ibu Ne? Ya, kenapa pelanggan harus bayar listrik tepat waktu?
Pembayaran tagihan listrik itu untuk mendukung keberlangsungan pelayanan dan menjaga keadalan pasokan listrik di Indonesia, terkhususnya juga di UP3 Tual. Dari pendapatan pembayaran pelanggan, PLN mengelola kembali pembayaran pelanggan itu, pendapatannya PLN. Jadi salah satunya itu untuk pembayaran bahan bakar listrik, kemudian biaya operasional, pemeliharaan jaringan. Oke, jadi Basudara RBL bisa memahami pentingnya pelanggan dalam melaksanakan atau menuntaskan kewajibannya membayar tagihan listrik tepat waktu adalah karena berkaitan dengan operasional PLN itu sendiri. Apalagi PLN di Indonesia Timur ini, sistemnya kita ini sebenarnya merugi. BPP kita itu jauh lebih besar daripada rupiah per kWh yang kita jual ke pelanggan. Sehingga PLN khususnya di Indonesia Timur, apalagi yang masih menggunakan pembangkit tenaga diesel, itu memang kita murni pelayanan, murni melistriki pelanggan kita ke seluruh pelosok negeri. Kira-kira seperti itu. Jadi kami berharap Basudara RBL bisa memahami hal tersebut dan dapat membantu PLN, yaitu dengan rutin membayar rekening listrik tepat waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu Ine. Mungkin saat ini di antara Basudara RBL di rumah atau dimanapun saja berada, ada yang belum tahu Ibu Une bahwa sebenarnya rekening listrik pasca bayar ini setiap bulannya itu terbit di tanggal berapa. Jadi mereka tidak lagi bertanya-tanya, tapi mereka sudah punya gambaran bahwa nanti mulai bulan depan atau bulan ini kita sudah bisa bayar rekening listrik di tanggal sekian misalnya. Silakan Ibu Une. Baik Pak, jadi tagihan listrik di PLN itu dia terbitnya itu di awal bulan. Ada yang kadang tanggal 1, tapi untuk maksimalnya itu pembayaran tagihan listrik itu di tanggal 2. Jadi setiap tanggal 2 setiap bulannya tagihan listrik untuk pemakaian pelanggan di bulan sebelumnya itu sudah diterbitkan. Jadi pelanggan sudah bisa membayar dari tanggal 2 setiap bulannya Pak. Oke, itulah makanya disebut pelanggan pasca bayar. Pasca bayar, betul karena Pak. Pelanggan pakai dulu baru bayar di bulan berikutnya. Sedangkan prabayar kita beli token, kita bayar dulu baru kita bisa nikmati listriknya. Oke. Next pertanyaan berikut. Tadi Ibu Ine sudah menjelaskan bahwa rekening listrik atau tagihan listrik kapan mulai diterbitkan. Nah, kalau sudah tahu waktu terbitnya, pastikan ada deadline atau batas pembayarannya. Nah, sekalian disampaikan Ibu, kapan atau tanggal berapa batas pembayaran tagihan listrik setiap bulan? Jadi untuk pembayaran tagihan listrik dari PLN sendiri memberikan waktu untuk pelanggan, enggak 1-2 hari atau 3 hari. Jadi bisa sampai 2 minggu lah. Jadi taruh 18 hari. 18 hari pelanggan dikasih waktu dari PLN untuk pembayaran tagihan listrik dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya Pak. Jadi itu memang jangka waktu yang diberikan PLN untuk pembayaran tagihan listrik pelanggan. Oke, artinya bahwa cukup banyak waktu yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan dalam menuntaskan tanggung jawabnya membayar tagihan rekening listrik, seperti itu. Oke Ibu Ne, katakanlah pelanggan entah dia lupa, dia lalai atau dengan sengaja tidak menuntaskan kewajibannya dalam hal membayar tagihan listrik tepat waktu. Dan pada periode bulan tersebut melewati tanggal 20 atau deadline batas pembayaran tagihan listrik. Nah, konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh si pelanggan apabila hal itu terjadi? Silakan Ibu. Baik, jadi ada konsekuensi jika pelanggan membayar tagihan listrik lewat dari tanggal 20. Jadi di setiap tanggal 21 pelanggan akan dikenakan denda. Jadi dendanya itu bervariasi Pak, itu sesuai dengan kategori-kategori dayanya. Nah itu diatur dalam surat edaran direksi nomor 386 SK Direksi tahun 2010. Jadi di mana dengan batas-batas daya itu dengan rupiahnya juga berbeda-beda. Ada yang 450 sampai 900 itu biaya keterlambatannya Rp3.000 untuk bulan itu. Jadi kalau next dia di bulan depan dia lebih terlambat pembayarannya maka akan juga tagihan listriknya bertambah. Iya, betul. Okay. Untuk daya 1.300 itu Rp5.000 dan 2.200 10.000, 3.500 itu sampai dengan 5.500 itu biaya dendanya Rp50.000. 6.600 ke atas itu biaya dendanya Rp100.000. Jadi kalau yang dibebaskan itu untuk pelanggan dengan golongan
2 dan 3. Jadi 2 dan 3 itu untuk instansi vertikal dan golongan 3 itu untuk pemerintah daerah. Pasti pelanggan bertanya atau bos driver bertanya, kenapa untuk kogol tersebut dibebaskan dari biaya keterlambatan? Apa yang menjadi dasar atau apa sih privilege-nya sehingga golongan tersebut tidak diberikan biaya keterlambatan? Silakan Ibu Ne. Untuk kogol 2 dan kogol 3 sendiri, kenapa PLN membebaskan biaya dendanya? Dari mekanisme pembayarannya. Jadi mekanisme pembayarannya instansi vertikal sama pemerintah daerah itu berbeda sama golongan umum ya, di mana pembayarannya ini harus melalui APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau melalui APBD. Jadi mereka harus membuat verifikasi dulu, baru ada pencairan dulu dan persetujuan pejabat keuangan dulu, baru bisa dilunasi di virtual akunnya PLN. Makanya agak ribet panjangnya itu, jadi mungkin bisa lewat dari tanggal 20. Makanya PLN memberikan konsekuensinya dispensasi untuk kogol pemerintahan sama kogol instansi vertikal. Oke, seperti itu Mbak Saudara RBL. Jadi kenapa kogol 2 dan 3 agak sedikit berbeda, tidak dikenakan biaya keterlambatan sebab mekanisme pembayarannya berbeda dengan kogol yang lain. Ada beberapa tahap yang mungkin lebih panjang sehingga berpotensi terjadi keterlambatan pembayaran atau pelunasan di atas tanggal 20. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu Ne. Walaupun sudah jelas bahwa pelanggan itu mempunyai kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Tapi kan PLN pasti ada kiat-kiat atau upaya untuk minimal mengingatkan atau sebagai alarm bagi pelanggan khususnya pasca bayar. Ya. Baik Pak. Jadi kiat-kiat atau upaya-upaya yang dilakukan PLN sebagai pengingat ya untuk pembayaran tagihan listrik. Jadi dari rekening terbit tanggal 2, PLN akan melakukan pencetakan invoice tagihan atau pengingat kepada pelanggan itu dan akan dibagikan di tanggal 3 atau maksimalnya di tanggal 4 Pak. Jadi setiap awal bulan itu PLN akan memberikan surat pemberitahuan tagihan ke pelanggan. Itu akan dibagikan oleh petugas-petugas pencatatan meter. Ini kan tadi Ibu sampaikan bahwa dilakukan pencetakan invoice dan dibagi ke pelanggannya. Nah, ini berlaku untuk semua pelanggan dalam artian semua kategori tarif, semua kogol atau hanya pelanggan rumah tangga? Ini berlaku untuk pelanggan dengan kogol umum yaitu kogol 0, dengan kogol 4 BUMN dan BUMD. Kalau untuk kogol 3 sendiri kita melakukan surat pemberitahuan tagihan dulu Pak, langsung kepada pemerintah daerahnya setempat. Untuk invoice-nya sendiri Ibu, apakah hanya secara fisik untuk konvensional ataukah ada media lain mungkin secara elektronik ya atau apa yang mungkin bisa membantu pelanggan yang waktu itu mungkin tidak terjangkau oleh petugas atau penghuni rumah persil sedang tidak di tempat kah, sedang di luar kota kah atau apa, namun tetap pesan dari PLN itu tersampaikan? Ya betul Pak. Jadi selain surat invoice tagihan, petugas juga melakukan pemberitahuan lewat WhatsApp. WhatsApp-nya itu akan diberitahukan itu di awal bulan juga Pak, ketika pelanggan tidak ada di tempat atau pelanggannya waktu pembagian suratnya itu tidak ada di lokasinya. Dan kemudian juga ketika ada juga kategorinya yang kayak gini Pak, ada yang kategorinya petugas mengunjungi pelanggan untuk pemberitahuan tagihan listrik, tapi kondisinya pelanggan lagi kerja atau sedang melakukan kegiatan di luar. Jadi itu petugas melakukan penitipan suratnya ke tetangganya. Nah, di situ petugas akan melakukan eviden kemudian memberitahukan kepada pelanggan lewat WhatsApp juga atau mungkin Facebook, Pak. Biasanya juga lewat Facebook karena memang di sini kebanyakan ada yang jarang menggunakan WhatsApp tapi Facebooknya selalu aktif. Bukan hanya secara konvensional mengantarkan fisik invoice kepada pelanggan, tapi ada upaya lain seperti media sosial, ya. Salah satunya WhatsApp atau Facebook, ya, untuk menginformasikan ke pelanggan. Kalau di sisi PLN Mobile ada nggak Bu? Karena sekarang kan
kita yakini bahwa PLN Mobile hadir untuk menjawab semua kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan. Nah, apakah untuk para user PLN Mobile memperoleh notifikasi tersebut untuk pembayaran tagihan rekening listrik setiap bulan? Ada Pak, jadi di PLN Mobile sendiri, jadi dari tanggal 2 itu akan muncul notifikasi. Selain notifikasi di PLN Mobile sendiri, ada juga notifikasi lewat email Pak. Jadi emailnya itu akan masuk ke email yang terdaftar di PLN Mobile tersebut. Oke Bu Ne, kita ke satu contoh kasus. Apabila pelanggan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja membayar rekening listriknya terlambat pada bulan tersebut. Katakannya dia sudah lewat 1 bulan di atas tanggal 20. Kan sudah masuk 1 bulan tuh Bu. Ya. Nah, apa yang terjadi jika dia tetap membiarkan tunggakannya tersebut sampai ke bulan kedua dan bulan ketiga atau seterusnya? Itu yang dilakukan oleh PLN seperti apa? Konsekuensi yang akan dia terima seperti apa? Silakan Ibu. Sanksi ketika terlambat pembayaran listrik ada 3 kategori Pak. Yang pertama kategori dia terlambat melakukan pembayaran listrik dengan kategori 1 bulan, maka akan dilakukan segel pada KWH meter pelanggan tersebut. Jika 2 bulan, maka pelanggan tersebut akan dikenakan pemutusan sementara. Nah, dari pemutusan sementara itu akan terhitung 60 hari sejak pemutusan aliran listrik sementara. Ketika pelanggan tidak lagi membayar, maka akan dilakukan pembongkaran rampung permanen, Pak. Jadi kalau jika pelanggan akan meminta untuk disambungkan kembali aliran listriknya, maka dia harus melakukan pelunasan tagihan sebelumnya dan kemudian dia harus melakukan pembayaran biaya penyambungan kembali. Oke Bu Ne. Nah, sekarang kita masuk ke ranah pembayaran nih Bu Ne. Nah, Ibu Ne mungkin bisa menyampaikan agar saudara lebih tahu, lebih tercerahkan, untuk pembayaran tagihan itu sebenarnya bisa dilakukan melalui apa saja Ibu? Oke, jadi pembayaran tagihan listrik itu sekarang sudah nggak ribet lagi Pak. Jadi semua bisa digunakan. Salah satunya itu PLN Mobile. PLN Mobile itu gampang sekali. Selain gampang, dia biaya adminnya juga murah. Selain dari PLN Mobile, banyak pilihan untuk pembayaran. M-banking bisa, e-commerce bisa, apapun itu selagi dia digunakan untuk melakukan pembayaran itu bisa Pak di tagihan listriknya. Oke, jadi sekarang sebenarnya ada yang lebih mudah, lebih praktis yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, entah itu dari mobile banking, SMS banking dan e-commerce lain. Tapi yang paling kami rekomendasikan adalah dari PLN Mobile. PLN Mobile, aplikasi PLN yang dihadirkan untuk membantu atau menjawab semua kebutuhan kelistrikan pelanggan. Nah, di PLN Mobile sendiri ada menu untuk membayar tagihan rekening listrik dan pembelian token. Nah, sudah pasti untuk biaya adminnya adalah biaya admin termurah dibanding semua PPOB, yaitu Rp1.700. Jadi tidak akan didapatkan di tempat lain, akan hanya dapat di aplikasi PLN Mobile. Silakan dicoba, rasakan manfaat dan efisiensinya. Seperti itu. PLN Mobile semua makin mudah. Oke. Ini sering terjadi apalagi di wilayah daerah kita di UP3 Tual. Kondisi di lapangan sering terjadi petugas kita yang melakukan kegiatan pemutusan tagihan listrik untuk pelanggan-pelanggan pasca bayar yang menunggak di atas tanggal 20. Nah, seringkali bahkan kita juga waktu masih menemani petugas di lapangan melakukan pendampingan, sering melihat bahwa ada oknum-oknum pelanggan tertentu yang tidak bertanggung jawab, alih-alih mereka karena tidak bisa membayar tagihan rekening listrik, mereka selalu menggunakan cara-cara di mana untuk menghindari tanggung jawab mereka membayar rekening listrik tepat waktu. Contohnya, ada upaya-upaya pengancaman, upaya-upaya makian, bahkan yang terparah ada tindakan kekerasan ketika aktivitas pemutusan terjadi. Nah, ini sangat disayangkan karena pada prinsipnya kan pelanggan harusnya sudah tahu. Di SPJBTL itu kan sudah tertera bahwa apa sih hak dan kewajiban pelanggan, apa hak dan kewajiban PLN. Di mana ada tertuang juga ketika pelanggan tidak dapat menuntaskan kewajibannya membayar rekening listrik tepat waktu, maka PLN melakukan pemutusan aliran listrik. Seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya pelanggan banyak sekali pembelaan-pembelaan, alasan dan sebagainya.
Ya, dan yang terparah yang sudah disampaikan tadi, ada upaya-upaya yang sepatutnya tidak perlu terjadi di lapangan. Ini cukup membahayakan petugas kita dan kenyamanan petugas bekerja di lapangan. Nah, mungkin Ibu Yune bisa ada pesan-pesan, atau kalau dalam kondisi seperti ini itu kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada pelanggan-pelanggan kategori tersebut atau oknum-oknum tersebut, dan mungkin untuk Basudara RBL yang lain supaya tidak mengikuti contoh yang buruk ini. Kira-kira seperti itu. Silakan, Bu. Ya, betul Pak. Itu yang paling sangat disayangkan ya. Ada pelanggan-pelanggan yang masuk kategori itu juga. Jadi untuk Bapak Ibu Basudara RBL ketahui bahwa petugas kami hanya melakukan aturan yang berlaku. Jadi mungkin bisa dibilang petugas-petugas kami nggak berempati Pak. Jadi ada yang pelanggan yang bilang gini, ini bapaknya katong bilang jangan putus dulu nanti baru bayar gitu. Tapi itu yang jadi beban tersendiri untuk petugas-petugas kami. Jadi mereka hanya melakukan tugasnya mereka sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan mereka. Jadi mereka, kalau mereka tidak melakukan pemutusan atau tidak melakukan tugasnya mereka sesuai dengan aturan, mereka juga akan dikenakan aturan yang berlaku juga atau sanksi. Dan mungkin yang paling fatalnya itu mungkin dia bisa diberhentikan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di PLN Pak. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian pelanggan PLN RBL dimanapun berada, ketika petugas kami melakukan penagihan atau melakukan pemberitaan terlebih dahulu, mungkin dibantu untuk melakukan pembayaran. Mungkin kalau terlambat, mohon dimaklumi jika petugas kami melakukan pemutusan sementara. Jika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, maka dalam jangka waktu 1x24 jam petugas kami akan melakukan penyambungan kembali Pak untuk menjaga kehandalan listrik. Jadi selain dari tugasnya mereka, Bapak Ibu juga membantu kami untuk tetap menjaga kehandalan pasokan listrik di wilayah PLN UP 3 Tual. Oke, Bu. Iya, jadi Basudara RBL mungkin setelah mendengar penjelasan ini atau pencerahan ini, Basudara RBL bisa lebih mengerti bahwa sebenarnya yang PLN lakukan semata-mata demi keberlangsungan kelistrikan, keandalan pasokan listrik yang baik dan nyaman untuk dinikmati oleh seluruh pelanggan di UP 3 Tual. Nah, salah satunya adalah jika petugas melakukan tugas pemutusan, berarti jangan dikonter dengan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Sehingga nanti malah pelanggan sendiri tidak akan bisa menikmati kelistrikan dengan baik karena hal yang telah dibuat oleh pelanggan itu sendiri. Nah, apabila petugas yang sedang melakukan tindakan pemutusan dirasa tidak pantas atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Bapak Ibu bisa melaporkan ke PLN. Mungkin ada hal-hal yang petugas lakukan kurang berkenankah atau ada apa, nanti akan ada tindak lanjut dari atasan mereka atau yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin dan sebagainya. Jadi tidak perlu ditindak oleh pelanggan, ada prosedurnya, ada aturannya. Nah, tapi yang akan disayangkan adalah jika memang upaya-upaya yang dilakukan pelanggan hanya bentuk dari bertahan atau lari dari tanggung jawab pelanggan itu sendiri. Yang perlu diingat oleh Basudara RBL bahwa secara hukum aturan PLN yang mengikat antara pelanggan dan PLN ada di SPJBTL, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, di mana di situ sudah tertuang hak dan kewajiban pelanggan dan hak kewajiban PLN, termasuk bayar listrik tepat waktu. Kalau tidak, akan dilakukan pemutusan oleh PLN secara sepihak. Kira-kira seperti itu. Iya. Dengan penyampaian penutup atau pamungkas dari Ibu Yune tadi, artinya kita sudah boleh ada di penghujung acara. Namun sebelum itu, seperti video-video kami sebelumnya, kami tetap ingin mengapresiasi para penonton kami, Basudara RBL sekalian, untuk boleh ambil bagian dalam kuis berhadiah seperti episode sebelumnya. Oke, pertanyaannya masih tentang tema kita di kesempatan kali ini, yaitu kenapa pelanggan harus atau wajib membayar tagihan listrik tepat waktu? Siapa yang paling cepat menjawab dan benar di kolom komentar setelah video ini tayang adalah pemenangnya. Jadi kami harap
yang menjawab adalah pelanggan-pelanggan atau Basudara RBL di bawah PLN UP3 Tual, baik di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yune, yang menonton dari awal pasti paham dan bisa menjawab di kolom komentar. Oke, terima kasih Basudara RBL yang selalu setia menonton video-video edukasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan selalu bisa mencerahkan dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kelistrikan Basudara RBL sekalian setiap hari. Dan bisa mengetahui informasi di PLN secara umum dan PLN UP3 Tual secara khusus. Dan terima kasih juga untuk Ibu Yune yang sudah boleh ada di kesempatan kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share supaya channel ini terus berkembang. Mari dengar, mari baca cerita. Bye-bye.